Kali ini kita akan membahas persiapan PAT, penilaian akhir tahun kimia kelas 10 untuk semester. Langsung saja ke soal yang pertama. Massa rata-rata satu atom P adalah 6,64 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Sedangkan massa satu atom karbon C12 adalah 1,992 kali 10 pangkat min 23 gram. Pertanyaannya, massa atom relatif atau AR untuk unsur P adalah yang mana? Ini tipe soal yang sudah 2 tahun berturut-turut keluar pada UN Kimia. Nah, kita hanya perlu tahu rumus dasarnya saja, bahwa untuk mencari AR rumusnya adalah massa atom X dibagi 1/12 kali massa atom C12. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus ini saja. Jadi tadi massa atom P di sini adalah 6,64 kali 10 pangkat min 23. Oke, di sini 6,64 dibagi 1/12 kali massa atom C-nya 1,992 kali 10 pangkat 23. Kita tinggal cocokkan ke pilihannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Proses industri pembuatan amonia dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen, hidrogen dengan bersamaan reaksi berikut. Jadi kalau ada reaksi, cek dulu reaksi itu sudah setara atau belum. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator serbuk Fe dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Perbandingan volume. Oke, di sini ada perbandingan volume. Gas-gas yang bereaksi pada P dan T yang sama adalah 1:3:2. Berdasarkan wacana tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah yang mana? Kita lihat reaksinya, cek dulu sudah setara atau belum. Di sebelah kiri N-nya jumlahnya 2, di sebelah kanan baru 1. Agar setara berarti di sini diberi angka 2. Kemudian H di sebelah kiri baru 2, sedangkan di sebelah kanan ada 6. Berarti agar setara di sini harus kita kalikan dengan angka 3. Nah, tadi di soal perbandingan volumenya itu 1:3:2. Kita lihat koefisien masing-masing. N di sini 1, H-nya 3, NH3-nya 2. Oke, berarti bisa kita lihat antara koefisien dengan volume itu berbanding lurus, sehingga hukum yang menyatakan perbandingan antara koefisien dan volume itu adalah hukumnya Gay-Lussac. Lanjut ke soal yang nomor 3. Amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus NH4NO3. Senyawa ini utamanya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kaya nitrogen. Produksi industri amonium nitrat secara sederhana ditulis sebagai reaksi yang sudah ada di layar. Kemudian reaksi antara 12,6 gram amonium nitrat dan 2,24 liter gas amonia pada STP menghasilkan massa padatan NH4NO3 sebesar berapa? Oke, untuk mengerjakan tipe soal stoichiometri, kita harus cek dulu apakah kita nanti menggunakan perbandingan koefisien atau harus MRS. Nah, bagaimana konsepnya? Jadi, jika nilai mol semua reaktan dapat dicari atau sudah diketahui, kita nanti harus MRS. Tapi kalau tidak, maksudnya nilai mol reaktan hanya bisa kita cari salah satu saja, nanti kita akan gunakan perbandingan koefisien. Nah, di soal ini tadi ada 2 reaktan, yaitu HNO3 dan NH3. Kita cek dulu apakah molnya bisa dicari atau tidak. Nah, di asam nitrat atau HNO3 diketahui gram, maka kita bisa mencari mol HNO3 dengan rumus massa dibagi MR. Massanya 12,6, MR-nya setelah dihitung adalah 63. Ketika dibagi hasilnya 0,2. Sedangkan amonia atau NH3 sudah diketahui volume dalam keadaan STP, berarti kita juga bisa cari molnya menggunakan rumus
volume STP dibagi 22,4, berarti 2,24 dibagi 22,4 ketemunya adalah 0,1. Berarti karena nilai reaktan molnya semua dapat dicari, kita harus MRS. Ingat, MRS untuk reaktan kita kurang, untuk produk kita tambah, dengan posisi M untuk produk strep atau 0. Nah, tadi mula-mula HNO3 ada 0,2, sedangkan NH3 ada 0,1. Kita harus bisa menentukan siapa yang akan habis bereaksi. Nah, dalam hal ini yang habis bereaksi itu ketika nilai masing-masing mol dibagi koefisien itu kecil. Ini 0,2 dibagi koefisien 1 tetap 0,2, ini 0,1 dibagi 1 tetap 0,1. Karena yang lebih kecil adalah NH3, maka nanti NH3 akan habis. Agar habis berarti di sini juga tetap 0,1. Nah, yang ditanyakan di soal adalah massa dari NH3. Berarti kita langsung ke NH3 saja daripada menghabiskan waktu. Koefisien 1 itu 0,1. Berarti untuk NH3 ini koefisiennya 1 juga, berarti di sini juga 0,1. Berarti strep ditambah 0,1 ketemunya 0,1 mol. Nah, kita sudah punya mol dari NH4NO3, tinggal mencari massa, bahwa rumus massa jika diketahui mol adalah mol dikali MR. Molnya tadi 0,1, MR NH4NO3 14 tambah 4 tambah 14 tambah 3 kali 16, ketemunya adalah 8. Sehingga masanya ketemunya adalah 8. Sehingga jawabannya yang D. Oke, kita ke soal berikutnya. Besi bereaksi dengan belerang membentuk besi 2 sulfida menurut persamaan reaksi Fe tambah S menjadi FeS. Bila 28 gram besi bereaksi dengan 32 gram belerang, massa besi 2 sulfida yang terbentuk adalah berapa? Oke, kita cek apakah kita perbandingan koefisien atau harus MRS. Oke, kita cek dulu. Tadi antara besi dan belerang sama-sama ada massa, berarti kita bisa mencari masing-masing mol, yang rumusnya adalah massa dibagi AR. Massa besi 28, AR-nya 56, berarti ketemunya 0,5 mol. Sedangkan yang S massanya 32, AR-nya 32, ketemunya 1. Oke, karena nilai mol semua reaktan dapat dicari, kita harus MRS lagi seperti soal sebelumnya. Oke, tadi Fe 0,5, S-nya 1. Kita lihat siapa yang habis bereaksi. Oke, ternyata Fe di sini lebih kecil daripada nilai molnya S, berarti dia akan habis. Kalau dia habis, berarti posisi R juga harus 0,5. Nah, kita langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaannya massa besi 2 sulfida. Oke, koefisien 1 0,5. Berarti di sini juga di FeS koefisiennya juga 1, berarti di sini harusnya juga sama, yaitu 0,5. Ya, berarti hasil akhirnya juga 0,5. Ditanyakan massa seperti rumus sebelumnya, berarti mol kali MR 0,5, MR-nya Fe56, S32. Berarti totalnya adalah 88. Berarti setengahnya dari 88 adalah 44. Sehingga ketemunya yang B.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada ruang tertutup dilakukan pembakaran 7 gram besi dengan 4 gram sulfur menghasilkan besi sulfida sebanyak 11 gram. Kenyataan tersebut sesuai hukum dasar kimia, yaitu yang mana? Oke, di sini ada kata kunci ruang tertutup dan nilai massa masing-masing unsur. Oke, persamaannya Fe tambah S menjadi FeS. Oke, di sini ada 7, S-nya tadi ada 4, yang dihasilkan adalah 11. Oke, kita cek massa total reaktan itu 11. Massa total produk juga 11. Karena massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama, kemudian ditekankan dengan kata-kata dalam ruang tertutup, berarti dia jelas hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, sehingga jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Bila unsur belerang dibakar dengan oksigen, akan diperoleh senyawa belerang dioksida. Hasil percobaannya ada 3 percobaan. Pertanyaannya, bila belerang direaksikan dengan 16 gram, maka massa unsur oksigen yang diperlukan adalah berapa? Oke, kalau ada tipe soal seperti ini, berarti yang perlu kita cek itu kita perlu cari data yang ketika kita totalkan sama. Jadi di sini ada 32 untuk data 1 belerangnya, oksigennya juga 32, hasilnya 64. Oke, kita bisa gunakan data itu, atau kita lihat data yang ketiga langsung saja. Belerangnya 8, oksigennya 10, totalnya harusnya 18, tapi di sini hanya 16. Berarti kita akan gunakan data yang cocok saja, yaitu data 1. Di data 1 ada perbandingan S, kita bandingkan dengan O. S-nya sebesar 32, O-nya juga 32. Oke. Nah, kita harus mencari perbandingan angka paling sederhananya. 32 banding 32 sama dengan 1 banding 1. Oke, berarti ini perbandingannya. Nah, pertanyaannya, ketika belerang yang direaksikan 16, maka agar perbandingannya tetap 1 banding 1, berarti oksigen yang kita perlukan juga sebesar 16. Berarti jawabannya yang C. Lanjut. Unsur karbon dan unsur oksigen dapat membentuk 2 macam senyawa. Persentase massa unsur penyusun senyawa 1 dan 2 sebagai berikut. Pertanyaannya, perbandingan massa C dalam senyawa 1 dan 2 sesuai hukum Dalton adalah yang mana? Jadi, ketika ada 2 buah unsur, dalam hal ini C, karbon dan oksigen, dapat membentuk 2 senyawa atau lebih, kita akan menggunakan hukum perbandingan berganda atau hukumnya Dalton. Nah, di sini kan ada C dan O. Kita akan buat perbandingan sederhana dulu. 40 banding 60, berarti itu sama aja 2 dibanding 3. Sedangkan 25 dan 75 di senyawa kedua berarti sama saja berapa? 1 banding 3. Pertanyaannya, perbandingan massa C dalam senyawa 1 dan 2 adalah yang mana? Karena ditanyakan massa C, berarti unsur lainnya, dalam hal ini O, harus kita buat sama. Kebetulan di soal ini O di senyawa 1 dan di senyawa 2 sudah sama-sama 3. Artinya tanpa kita cek perhitungan lebih lanjut, langsung ketemu jawabannya bahwa C dalam senyawa 1 dan 2 perbandingannya adalah 2 banding 1, sehingga jawabannya yang C. Berikutnya, suatu senyawa tersusun dari 52% massa karbon, 35% massa oksigen, dan sisanya adalah hidrogen. Oke, rumus molekul senyawa karbon adalah MR-nya 44. Oke, ini yang diketahui adalah rumus molekul. Yang ditanyakan rumus molekul.
kita cepat saja, nggak usah pakai cara panjang. Jadi kita tinggal cocok-cocokan. Jadi kalau ditanyakan rumus molekul sudah diketahui nilai MR, cocok-cocokan saja mana dari pilihan A sampai E yang nilai MR-nya adalah 46. Kita akan cek yang pilihan A, MR C2H6O2. C-nya ada 2, H-nya ada 6, O-nya ada 2. Berarti 2 kali ARC tambah 6 kali ARH tambah 2 kali ARO. Tinggal kita masukkan angkanya, ketemunya 62. Berarti tidak cocok karena yang diminta adalah 46. Kemudian pilihan B, MrC2H4O. Ada 2C, 4H, dan 1O. Kita masukkan angka-angkanya, ketemunya adalah 44. Tidak cocok juga. Sedangkan pilihan C, C2H6O. C-nya ada 2, H-nya 6, O-nya 1. 2 kali ARC tambah 6 kali ARH tambah ARO. 24 tambah 6 tambah 16, ketemunya cocok 46, sehingga jawabannya adalah C. Oke, gampang kan? Kita lanjut pada proses industri pengolahan logam besi. Terjadi reaksi Fe2O3 tambah CO menjadi Fe plus CO2. Ada keterangan belum setara, berarti kita harus menyetarakan. Jika dibutuhkan 16 gram besi 3 oksida, maka volume gas CO2 yang dihasilkan dalam keadaan STP sebanyak berapa? Oke, kita setarakan dulu. Fe di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan baru 1, sehingga di sini biar setara dikali 2. Kemudian O di sebelah kiri 3 tambah 1 4. Di sini baru 2, berarti ini kali 2. Berarti C-nya berubah, di sini menjadi di kanan 2, di kiri 1, berarti sini kali 2. Oke, berarti dia akan rubah terus menerus. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak berubah terus menerus? Gampang saja, kita akan tingkatkan satu angka, atau kita buat di sini C-nya menjadi 3, otomatis di sini juga jadi 3. Berarti sekarang C di kiri sudah 3, di kanan 3, O di kiri 6, di kanan juga 6. Oke, berarti sudah setara. Nah, kita cek apakah harus MRS atau cukup perbandingan koefisien saja. Nah, di sini yang punya data hanya besi 3 oksida atau Fe2O3. Diketahui massa, berarti kita bisa mencari mol. Rumusnya adalah massa per MR. Massanya sebesar 16, MR-nya AR ya, MR-nya berapa ini? 56 kali 2 tambah 3 kali 16, 160, sehingga ketemunya adalah 0,1. Oke, karena di sini yang bisa dicari mol hanya Fe2O3, berarti kita perbandingan koefisien saja. Langsung ke pertanyaan volume gas CO2 dalam keadaan STP. Kita bisa mencari volume STP kalau kita bisa tahu molnya. Oke, perbandingan saja. Koefisien 1 tadi 0,1. Berarti kalau koefisiennya 3, otomatis 0,3. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti molnya 0,3 dikali dengan 22,4. Oke, 22,4 kita kalikan dengan berapa itu? 0,3, ketemunya adalah 6,72. Oke, kita ke soal yang terakhir. Sebanyak 246 gram kristal magnesium sulfat atau MgSO4Xe2O
Dipanaskan sehingga terbentuk kristal MgSO4 sebanyak 120 gram menurut reaksi. Pertanyaannya, rumus senyawa kristal adalah yang mana? Kalau ada soal mengenai kristal, jadi tadi diketahui kristalnya masanya 246, MgSO4 nya 120. Kita bisa mencari massa H2O menggunakan hukum Lavoisier. Jadi massa sebelum sama dengan massa sesudah. Yang sebelum 246, yang sesudah baru 120. Agar jadi 246 berarti 246 kita kurangkan dengan 120. Ketemunya adalah 126. Oke, nah kalau ada soal kristal atau senyawa hidrat, itu kita jelas menggunakan perbandingan mol. Jadi yang kita perlu bandingkan hanya produknya atau hasilnya. Kita menggunakan rumus massa per mr. Massa MgSO4 di sini adalah 120, sedangkan mr-nya itu kalau kita hitung juga ketemu 120. Berarti molnya ketemu 1. Sedangkan yang H2O tadi 126 dibagi dengan mr-nya adalah 18. Berarti ketemunya adalah 7. Berarti 1:7. Artinya koefisien Mg1 X-nya atau koefisien H2O adalah 7. Sehingga ketemunya MgSO4 7H2O. Oke, sekian dulu.